Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwit Widiawati dari kelas MN20D NIM 20 2856. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penilaian kinerja portofolio pada buku Teori Portofolio dan Analisis Investasi pada sesi ke-13. Baik, lanjut saja kita pada inti pembahasan. Yang pertama saya akan membahas mengenai investasi. Dalam kamus ekonomi, investasi diartikan sebagai pengorbanan nilai masa sekarang untuk nilai masa mendatang yang menghasilkan lebih banyak uang, baik melalui sarana yang menghasilkan pendapatan maupun melalui ventura yang berorientasi pada risiko yang dirancang untuk mendapatkan perolehan modal. Tandelin mengatakan bahwa investasi merupakan komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa mendatang. Sedangkan Halim mengartikan investasi sebagai penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan memperoleh keuntungan di masa mendatang. Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa investasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang dengan mengorbankan sejumlah dana yang ada pada saat ini. Seorang investor bisa berinvestasi pada aset real atau seperti emas, tanah, dan sebagainya, atau investasi pada aset finansial seperti saham, obligasi, dan sebagainya. Ada beberapa hal yang harus dilakukan ketika memutuskan untuk berinvestasi. Investor harus menentukan sekuritas apa yang akan dipilih. Kemudian ada proses investasi. Proses investasi ini ada menentukan kebijakan investasi. Investor harus menentukan berapa banyak investasi tersebut akan dilakukan dan tujuan investasi yang dinyatakan dalam return dan risiko. Keuntungan berhubungan positif dengan risiko. Ketika investasi atau investor menginginkan keuntungan yang besar, maka investor harus siap menanggung risiko yang besar pula. Begitu juga sebaliknya. Jika investor tidak mau berani menanggung risiko besar, maka keuntungan yang didapatkan kecil. Investor yang berinvestasi dengan menggunakan modal pinjaman akan lebih beresiko daripada investor yang menggunakan modal sendiri. Kemudian ada analisis sekuritas. Analisis sekuritas bisa dilakukan dengan menggunakan analisis teknikal dan analisis fundamental. Jika sekuritas tersebut dianggap mispriced atau harganya salah, mungkin terlalu tinggi atau terlalu rendah. Namun, jika harga sekuritas dianggap wajar, maka pemilihan sekuritas didasarkan atas preferensi risiko yang mampu ditanggung investor. Investor juga menganalisis sekuritas yang akan dipilih berdasarkan pola kebutuhan kas, atau seperti investor memilih saham yang membagikan dividen secara stabil. Kemudian ada pembentukan portofolio. Portofolio adalah kombinasi atas sekuritas yang dimiliki oleh investor. Tujuan dibentuknya portofolio untuk memperkecil risiko yang ditanggung melalui diversifikasi, yaitu menyebar risiko ke beberapa sekuritas yang dipilih. Kemudian melakukan revisi portofolio. Tahap ini merupakan pengulangan terhadap 3 tahap sebelumnya. Pengulangan ini bertujuan untuk melakukan perubahan portofolio apabila portofolio sudah tidak optimal lagi atau sudah tidak sesuai dengan preferensi risiko investor. Revisi ini bertujuan untuk meninjau kembali apabila portofolio sudah tidak sesuai dengan preferensi risiko investor. Ada juga evaluasi kinerja portofolio. Penilaian terhadap kinerja portofolio diperlukan untuk mengetahui aspek tingkat return yang diperoleh dari risiko yang ditanggung. Portofolio yang memiliki tingkat keuntungan yang lebih tinggi belum tentu lebih baik daripada portofolio yang lain. Jika portofolio atau jika faktor risiko tidak diperhatikan, standar metode yang diperlukan dalam melakukan penilaian kinerja portofolio. Preferensi resiko. Dalam dunia pasar modal, para investor memiliki preferensi dalam karakter yang berbeda-beda dalam menghadapi risiko. Yang pertama ada investor yang menyukai risiko atau risk seeker. Investor tipe ini berani mengambil risiko tinggi dengan harapan mendapatkan imbal hasil yang tinggi pula. Investor dengan karakter tersebut cenderung agresif dan spekulatif dalam mengambil keputusan investasi. Kemudian ada investor yang netral terhadap risk atau risk neutrality. Investor tipe ini meminta kenaikan imbal hasil yang sama untuk setiap kenaikan tingkat risiko. Investor dengan karakter ini cenderung hati-hati dan fleksibel dalam mengambil keputusan investasi. Kemudian yang ketiga ada investor yang tidak menyukai risiko atau risk averter.
Investor tipe ini hanya berani mengambil risiko tingkat rendah dengan imbal hasil yang rendah pula. Tipikal investor tinggi tidak suka mencari risiko dan cenderung memikirkan secara matang sebelum mengambil keputusan investasi. Kemudian yang keempat dan yang terakhir, investasi dalam perspektif syariah. Konsep investasi dianjurkan bagi setiap muslim sebab selain sebagai pengetahuan juga merupakan hakikat dari sebuah ilmu dan amal. Kemudian ada menganalisis portofolio. Pertama kita harus tahu dulu pengertian portofolio itu seperti apa. Portofolio merupakan kombinasi atau sekumpulan aset yang dimiliki oleh investor. Abdul Halim menjelaskan bahwa portofolio adalah gabungan atau sekumpulan aset baik berupa aset real maupun aset finansial yang dimiliki oleh investor. Menurut Harold dalam jurnal ilmu administrasi dan organisasi, portofolio diartikan sebagai mana cara seorang investor menghasilkan keuntungan yang optimal dengan mengalokasikan sejumlah dana tertentu pada berbagai jenis investasi. Dari berbagai pengertian tersebut dapat disimpulkan nih bahwa portofolio adalah kombinasi dari sekumpulan aset baik aset real maupun aset finansial yang dimiliki oleh investor dan didapatkan menghasilkan keuntungan. Portofolio efisien. Portofolio efisien ini adalah portofolio yang memberikan imbal hasil harapan maksimal dengan tingkat risiko yang sama atau portofolio yang mengandung tingkat risiko minimal dengan imbal hasil harapan yang sama. Kemudian ada portofolio optimal. Portofolio optimal adalah portofolio yang dipilih investor dalam atau dari sejumlah portofolio efisien sesuai dengan karakter investor. Ada 3 karakter investor berdasarkan risiko yang ditanggung. Pertama, seperti tadi, risk taker, karakter investor yang berani menanggung risiko tinggi dengan harapan mendapatkan return yang tinggi pula. Kedua, risk moderate, investor tidak mengambil risiko tinggi, juga tidak mengambil risiko terlalu rendah. Yang ketiga, risk averse. Karakter terakhir ini merupakan karakter investor yang kurang menyukai risiko dan menginginkan investasinya selalu aman. Portofolio optimal didasarkan pada asumsi semua investor adalah risk averse, yaitu mengusahakan tambahan tingkat return yang semakin besar untuk tambahan satu unit risiko yang sama. Portofolio efisien merupakan portofolio yang baik tetapi bukan yang terbaik. Hanya ada satu portofolio terbaik yaitu portofolio optimal. Portofolio optimal adalah portofolio efisien, sedangkan portofolio efisien belum tentu portofolio optimal. Return. Ketika seseorang telah memutuskan untuk berinvestasi, ada 2 hal utama yang harus diperhatikan, yaitu return dan risiko. Return ialah tingkat keuntungan investasi. Manajemen investasi membedakan antara return yang benar-benar terjadi atau actual return dan return yang diharapkan atau expected return. Return aktual adalah return tingkat yang telah diperoleh investor di masa lalu dan sifatnya sudah terjadi. Return aktual diperoleh dari data historis dan digunakan sebagai salah satu metode kinerja perusahaan. Risiko terbagi menjadi 2, yaitu risiko sistematis dan risiko tidak sistematis. Risiko sistematis atau risiko pasar adalah risiko yang tidak bisa dihilangkan melalui diversifikasi. Risiko ini tidak bisa dihilangkan dengan membentuk portofolio. Risiko ini terjadi karena ada faktor-faktor yang membawa dampak bagi seluruh perusahaan yang ada dalam suatu perekonomian. Misalnya, peraturan pemerintah, kenaikan pajak, resesi, dan lain-lain. Sedangkan risiko tidak sistematis adalah risiko yang bisa dihilangkan dengan adanya diversifikasi. Risiko ini terjadi disebabkan oleh faktor-faktor internal perusahaan seperti perubahan manajemen, kebakaran, inovasi, pemogokan buruh, dan sebagainya. Kemudian ada metode indeks tunggal. Untuk memperoleh mencari portofolio, William Sharpe pada tahun 1963 mengembangkan sebuah metode yang diberi nama single index model atau model indeks tunggal. Metode indeks tunggal merupakan penyederhanaan perhitungan model Markowitz. Metode indeks tunggal didasarkan pada asumsi bahwa harga suatu sekuritas bergerak searah dalam indeks harga pasar. Artinya, kebanyakan harga saham cenderung. Nah, jika indeks harga saham naik, begitu juga sebaliknya. Kebanyakan harga saham cenderung turun jika indeks harga saham turun. Kemudian ada saham. Saham adalah bukti penyertaan modal pada sebuah perusahaan. Saham merupakan instrumen investasi yang liquid dan paling banyak diminati oleh investor yang berinvestasi di pasar modal.
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 859 garis miring KMK titik 01 garis miring 1987 menjelaskan bahwa saham adalah selembar catatan yang berisi pernyataan kepemilikan sejumlah modal pada perusahaan yang menerbitkan saham tersebut. Dengan memiliki saham suatu perusahaan, maka investor dinyatakan telah ambil bagian dalam penyertaan modal perusahaan. Investasi saham bisa memberikan keuntungan maupun kerugian. Keuntungan tersebut dinamakan dividen dan capital gain. Perusahaan yang memperoleh keuntungan dari aktivitas bisnisnya memiliki dua pilihan, yaitu dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau menggunakan keuntungan tersebut untuk membesarkan perusahaan dalam bentuk laba ditahan. Dividen didefinisikan sebagai nilai pendapatan bersih perusahaan setelah pajak dikurangi laba ditahan. Sebab atau sebagai cadangan perusahaan, jumlah dividen tergantung kesepakatan pada rapat umum pemegang saham atau RUPS. Kemudian ada penilaian kinerja portofolio. Ini adalah inti dari pembahasan kita kali ini adalah penilaian kinerja portofolio. Untuk mengetahui apakah sasaran investor masih tercapai, maka penilaian terhadap kinerja portofolio diperlukan untuk menilai aspek tingkat keuangan yang diperoleh dan risiko yang ditanggung. Portofolio yang memiliki tingkat keuntungan yang lebih tinggi belum tentu lebih baik daripada portofolio yang lain jika faktor risiko tidak diperhatikan. Kinerja portofolio dapat dihitung berdasarkan return dan risiko. Penghitungan yang melibatkan kedua faktor tersebut disebut return sesuai risiko atau risk adjusted return. Perhitungan kinerja portofolio ada tiga. Ada yang pertama Sharpe measure. Metode Sharpe adalah menghitung kelebihan return per unit risiko dalam sebuah investasi aset atau strategi dalam perdagangan. Metode Sharpe dikerjakan dengan cara membagikan excess return dengan variabilitas return portofolio. Pembagian yang digunakan adalah defisiensi standar yang menunjukkan total risiko dan portofolio. Kemudian ada yang kedua Triennial measure. Metode Triennial dikenal oleh Jack L. Triennial pada tahun 1966, metode ini menghitung kelebihan return dibandingkan jika investor memilih berinvestasi pada produk yang lebih tinggi beresiko seperti surat utang negara. Kemudian yang terakhir ada Jensen measure. Jensen Alpha digunakan untuk menentukan kelebihan tingkat pengembalian atau excess return dari sekuritas atau portofolio apabila dibandingkan dengan expected return teoritisnya. Metode ini digunakan dan dikenalkan oleh Michael C. Jensen pada 1968. Mungkin hanya segitu yang bisa saya sampaikan mengenai perhitungan kinerja portofolio pada sesi 13 di buku Teori Portofolio dan Analisis Investasi. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan dan kelebihan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.